kan ada tuh kasus yang lagi viral ini tentang pasar Tanah Abang yang menuntut e-commerce seperti TikTok Shop dan e-commerce lainnya ditutup. Gimana pendapat kalian? Boleh Kak Dila dulu yang jawab? Nah, sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau yang meminta hanya satu e-commerce saja. Tapi kalau Tanah Abang menuntut untuk semua e-commerce untuk ditutup, itu tidak bisa. Karena itu juga akan menghambat rezeki orang masing-masing. Ya sih, karena sekarang teknologi juga udah semakin canggih ya. Iya. Hai guys, welcome to our podcast. Sebelumnya kenalin, aku Arin sebagai host di podcast hari ini. Nah, sekarang aku ditemenin sama temen aku. Hai, aku Lutfi, co-host untuk podcast hari ini. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang manfaat dan perkembangan e-commerce saat ini. Oh ya, kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang lebih paham tentang e-commerce di sini. Boleh nggak sih kita kenalan dulu? Halo, aku Dila. Boleh tahu nggak sih Kak Dila ini asalnya dari mana? Kebetulan asal aku dari Jogja. Kalau untuk kesibukannya apa nih Kak Dila sekarang? Kalau untuk saat ini aku cuma buat kuliah sama main-main sama teman. Oke, nah selanjutnya untuk kakak yang satunya boleh nggak sih perkenalan dulu? Halo, nama aku Gaida, aku dari Cilacap. Sibukannya apa sih Kak sekarang? Sama sih kayak Kak Dila, sekarang aku juga kuliah. Wah, sama ya sama Kak Dila. Sebelum kita masuk ke intinya nih, boleh nggak sih dikasih tahu dulu ke teman-teman semuanya apa sih e-commerce itu? Kan pasti kakak-kakak semua ini tahu dong apa e-commerce, apalagi sekarang e-commerce punya peluang yang besar nih di era sekarang. Nah, kalau buat e-commerce sendiri, e-commerce itu suatu transaksi jual beli online yang melalui media elektronik. Bahasa singkatnya seperti itu. Oke. Kalian pasti juga tahu kan kalau e-commerce sekarang tuh udah melekat banget nih, apalagi di generasi Z ya. Kayak ibu-ibu, bapak-bapak juga sekarang kan udah menggunakan e-commerce. Jadi mereka tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja dan sebagainya. Dan menurut kalian pendapatnya bagaimana sih tentang dampak e-commerce itu? Menurut saya pribadi, e-commerce itu sangat mempermudah dan memperluas relasi kita ya. Karena kalau misal kita beli di offline belum tentu ada yang di online. Nah, kalau kita keluar kota untuk jauh-jauh untuk berbelanja itu tuh sangat meribetkan sekali ya. Nah, sekarang kalau ada e-commerce itu sangat mempermudah. Nah, setuju ya dengan pendapat Kak Dila, karena jadi lebih praktis gitu ya. Ya. Nah, kalau buat Kak Gaida sendiri gimana sih pendapatnya tentang e-commerce sekarang? Kalau pandangan aku tentang dampak e-commerce itu sedikit bertolak belakang dengan Kak Dila, karena e-commerce dapat menyebabkan penurunan omset pedagang yang kurang paham tentang teknologi. Pasar-pasar menjadi sepi pelanggan dan kebanyakan orang menggunakan e-commerce. Oke, jadi gitu tanggapan dari Kak Gaida ya. Nah, menurut kalian gimana sih manfaat dari e-commerce untuk sekarang? Boleh gantian dari Kak Gaida dulu. Manfaat e-commerce itu sebenarnya sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya sewa tempat. Selain itu bisa menghemat waktu, tetapi perkembangan teknologi yang belum merata menyebabkan beberapa orang belum bisa mengakses e-commerce itu. Ya sih, benar juga. Kalau dari Kak Dila gimana nih? Kalau jawaban aku sendiri sih nggak jauh dari Kak Gaida ya, karena e-commerce ini mempermudah konsumen untuk belanja tanpa harus datang langsung ke outletnya. Nah, selain itu, e-commerce juga lebih murah biayanya karena penjualnya tidak tidak harus menyewa tempat untuk yang ditempatinya saat itu. Wah, bagus juga ya jawaban dari dua narasumber kita ini. Jadi intinya perkembangan dan manfaat e-commerce itu sangat berperan penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nih, kan ada tuh kasus yang lagi viral ini tentang pasar Tanah Abang yang menuntut e-commerce seperti TikTok Shop dan e-commerce lainnya ditutup. Gimana pendapat kalian? Boleh Kak Dila dulu yang jawab? Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau yang meminta itu hanya satu e-commerce saja yang ditutup. Tapi kalau Tanah Abang untuk menutup semua e-commerce itu juga mempersulit untuk yang jualan di online juga. Nah, pihak lain ingin berjualan justru nggak mungkin kan kalau zaman sekarang tidak menggunakan e-commerce. Udah? Jadi kan kayak ini nggak sih jatuhnya kan kalau kita punya toko kan cuma satu orang nih yang bisa datang ke situ. Iya. Jadi kalau menurutku kalau kita punya yang Jangkauannya pedagang lebih besar ya, e-commerce gitu ya, ya kan otomatis pendapatannya juga lebih meningkat ya. Nah,
Oh ya, siapa tahu kan juga bisa ini ya, membuka lapangan pekerjaan lagi yang lebih banyak. Jadi bisa menurunkan tingkat pengangguran mungkin gitu ya. Baik, sangat dimengerti ya. Lalu bagaimana pendapat Kak Gaida sendiri? Kalau dari aku sih mungkin itu maksud dari pedagang penjual di Tanah Abang itu buat mengembalikan omset penjualan lagi. Terus tapi kalau penjual Tanah Abang menuntut semuanya untuk ditutup ya itu nggak bisa, karena itu nggak adil kan. Ada orang yang jualannya nggak lewat di Tanah Abang gitu loh. Ya, betul sekali. Nah, kakak-kakak ini kan juga masih remaja kan, pastinya juga menggunakan e-commerce nih. Untuk Kak Dila sendiri memakai e-commerce apa, Kak? Kalau aku lebih ke Shopee sih ya. Alasannya kenapa tuh? Ya karena banyak diskon, banyak gratis ongkir. Kan yang masa-masa sekarang kan yang dicari kan Iya. diskon, Anak gratis mahasiswa ongkir. gitu ya. Tetap. Oke, kalau dari Kak Gaida sendiri bisa pakai akun e-commerce apa sih? Kalau aku biasanya pakainya TikTok Shop sih. Oke. Alasannya kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau di TikTok Shop tuh lebih banyak potongannya juga, biasanya dari aplikasinya, terus dari Live gitu ya. dari Iya, live gitu gitu, ya. dari Live. tokonya juga. Terus ongkirnya juga sering 0 rupiah sih. Di Shopee juga kan, Kak, sekarang udah ada live gitu ya. Ya, betul. Nah, flashback lagi ya tentang pembahasan yang Tanah Abang tadi. Menurut kalian, kalau semisal Tanah Abang itu menuntut untuk semua ditutup, apakah omsetnya Tanah Abang itu bakal naik gitu? Kak Dila dulu atau Kak Gaida? Silakan. Nah, kalau aku dulu ya, kalau menurut aku sih nggak bakal ya. Karena pada zaman sekarang tuh nggak mungkin yang bisa terlepas dari transaksi online. Kalau semisal Tanah Abang itu menuntut untuk semuanya ditutup, itu nggak bakal menjamin kalau omset mereka bakal naik lagi seperti dulu. Benar juga. Ada benarnya. Iya, benar sih. Kalau dari Kak Gaida sendiri nih, ada nggak sih pendapatnya juga kayak Kak Dila tadi? Kalau menurut aku sih dengan ditutupnya e-commerce itu yang Tanah Abang menuntut itu nggak mesti bikin naik ya. Iya, naik lagi gitu. Karena ya tetap aja mereka butuh mau ngirim-ngirim ya tetap aja lewat online, lewat HP, lewat WA, pesan WA gitu-gitu. Berarti harus bisa mengikuti perkembangan Iya. zaman Iya. mungkin gitu ya. Tidak boleh menuntut ya, Iya. pokoknya. Nah, Baik. Jadi setuju ya guys ya, Kak Arin ya dengan narasumber setuju kita. sih. Karena sebenarnya kita punya cara sendiri untuk mengolah ya. Jadi tidak harus menuntut kita harus ini itu, kan ada jalan lain untuk menarik konsumen, memperbanyak pasar gitu dengan inovasi baru gitu ya. Tuh. Siapa tahu bisa nambah lowongan kerja nih. Ya, karena kan pasti banyak admin kan juga kan e-commerce juga banyak Ya, admin betul. gitu. Banyak afiliator Ya. lain. Benar sih. Nah, Betul sekali. berarti intinya nih perkembangan e-commerce ini sangat membantu ya buat kehidupan sekarang di zaman ini. Namun tetap aja bakal ada sisi pro dan kontranya juga Ya, sih. pastinya dong. Jadi mau nggak mau kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan zaman. Nah, oke. Sekarang kita udah berada di sesi akhir podcast hari ini dan aku mau ngucapin terima kasih buat dua kakak-kakak cantik nih narasumber kita hari ini, Kak Dila dan Kak Gaida, dan juga co-host saya Kak Lutfi. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Kamera roll, action. Enggak, aku dulu, terus kesimpulannya nanti Arin apa Iya, lagi maksudnya nggak nanya lagi. Nanya apa? Kalau kakak Perkembangan e-commerce dari kapan? Dari kapan tuh awal dong? Enggak, aku nanya. Ini kan ada tuh kasus yang Pasar Tanah Abang menuntut untuk TikTok Shop dan e-commerce lainnya ditutup. Maaf, sumpah demi Allah. Ulang-ulang, maaf pemirsa. Santai Mas, ini santai. Ini kebanyakan sana. Ya. Udah. Belum ada. Gak apa-apa santai. dijawab dulu. Iya, Satu aja, jadinya satu Shopee, aja. Shop Nanti nanya aku alasannya apa sih? Dila, nanti kamu Oke. Gaida.